Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di air terjun Lubuk Mumu di Desa Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan ini termasuk desa pedalaman. Tidak masuk sinyal, tidak masuk juga listrik. Alhamdulillah ya, untuk melepaskan penat dahaga yang kita alami di perkotaan. Sesekali kita berdakwah ke kampung-kampung, menyapa masyarakat. Ya, alhamdulillah kita disuguhi dengan suguhan alam yang luar biasa. Sebagaimana kita lihat di belakang, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika orang melakukan amalan dan tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan pujian-pujian dunia, hal-hal duniawi, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan untuk mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang lurus kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam beramal butuh keikhlasan. Karena ikhlas adalah kunci atau syarat diterimanya sebuah amalan. Orang tidak ikhlas, tidak diterima amalan. Yang didapat adalah dosa, bahkan dosa besar yang diterima oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua adalah bagaimana kita beribadah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha mencontoh beliau, berusaha mengikuti syariat beliau. Bukanlah kita membuat ibadah-ibadah yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh beliau, yang tidak pernah diajarkan oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan a'immah al-arba'ah, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena kita berusaha dalam setiap amalan kita, coba kita tanya pada diri kita, sudahkah kita ittiba'ur rasul? Sudahkah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah? Kalau itu belum, maka coba kita perbaiki, coba kita introspeksi diri kita. Dengan itulah amalan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan ibadah-ibadah baru tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa pernah diajarkan, tidak ada landasan dalilnya, maka amalan itu tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, yang tidak ada tuntunannya dari kami, yang bukan dari agama kami, maka amalan itu tertolak. Ai mardudun, ya kata para ulama, yaitu tertolak amalan itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jaga keikhlasan kita dalam beramal. Kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlu surga yang selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.